Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ferry Setiadi Atmaja SOS MPA selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Digital. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan pemilik usaha ayam geprek Jenderal. Sebelumnya perkenalkan kami sebagai pewawancara dengan saya sendiri Gita Febrianti dengan NIM 1709624005 dan rekan saya. Muhammad Rio Darmawan dengan NIM 17096240055. Dan dengan saya, Shalsa Sabila dengan NIM 17096240049. Baik. Berikut sekilas informasi mengenai narasumber kita, yaitu Bapak George Alvino sebagai pemilik usaha ayam geprek Jenderal dengan pendidikan terakhir yaitu S1 Psikologi Universitas Indonesia dengan suku Betawi. Lokasi wawancara yang kami lakukan yaitu ada di Ayam Geprek Jenderal Cabang Kayu Manis di Jalan Kayu Manis Timur nomor 60C, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Hari dan tanggal wawancara yaitu pada hari Kamis 10 April di pukul setengah 3 sampai setengah 4 WIB. Selanjutnya ada beberapa daftar pertanyaan yang kami lakukan kepada pemilik usaha ayam geprek Jenderal. Yang pertama ada ide awal dan motivasi wirausaha untuk menemukan keberanian dalam memulai usaha ayam geprek Jenderal. Lalu tantangan yang dihadapi wirausaha beserta dengan cara mengatasinya. Yang ketiga ada cara membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dan jaringan profesional. Lalu yang keempat ada cara wirausaha dalam menjaga fokus dan motivasi dalam di tengah tekanan yang dihadapi. Yang kelima ada nilai inti dalam operasional usaha. Yang keenam ada pandangan wirausaha tentang keberlanjutan dan menjalankan usaha beserta dengan penerapannya. Yang ketujuh ada keterampilan praktis yang dapat membantu dalam menjalankan usaha. Yang kedelapan ada hal yang membedakan usaha ayam geprek Jenderal dengan para pesaing lainnya. Selanjutnya, kesembilan itu ada cara wirausaha dalam beradaptasi dan menjaga keseimbangan di tengah tren digitalisasi dan perubahan pasar. Yang kesepuluh ada saran praktis untuk seseorang yang akan mengambil sebuah bisnis dan pentingnya mengambil resiko dalam berwirausaha. Yang kesebelas ada kesempatan untuk memulai sesuatu yang berbeda dalam berwirausaha. Yang kedua belas ada cara wirausaha dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional. Yang ketiga belas ada pertimbangan dalam memilih lokasi usaha ayam geprek Jenderal. Yang keempat belas ada standar pelayanan yang digunakan di usaha ayam geprek Jenderal. Yang kelima belas ada pengaruh digitalisasi terhadap operasional dan perkembangan usaha. Selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil wawancara itu sendiri, yang pertama itu mengenai ide awal dan juga motivasi. Untuk motivasi dalam mendirikan usaha ini adalah sama dengan rata-rata orang pada umumnya dalam membangun bisnis, yaitu berhubungan dengan masalah ekonomi seperti ingin mempunyai sumber penghasilan ataupun sumber cuan. Berawal ketika masih duduk di bangku kuliah, mencoba untuk membangun berbagai usaha, bergonta-ganti bisnis sampai akhirnya menemukan usaha ini. Adapun ide untuk membangun usaha ini dikarenakan adanya peluang yang bagus berdasarkan hasil riset yang dilakukan pada tahun 2018 lalu. Lalu untuk yang kedua itu ada tantangan dan juga cara mengatasinya. Untuk tantangan terbesar yang pernah dihadapi itu adalah ketika pada masa COVID-19. Penjualan mengalami penurunan namun berhasil survive karena memanfaatkan penjualan secara online dan pemanfaatan digitalisasi yang sangat berperan penting walaupun secara penjualan tetap mengalami penurunan. Lalu untuk yang ketiga itu ada cara membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Menurut pendapatnya, kunci suatu perusahaan dapat bertahan bukanlah kan get customer baru atau menarik pelanggan yang baru, melainkan memiliki customer lama. Namun bukan berarti perusahaan tidak melakukan promosi lain untuk menarik customer baru. Banyak cara yang dilakukan ada yaitu diantaranya membangun komunikasi yang interaktif dengan para customernya. Lalu boleh di next. Untuk yang keempat itu adalah bagaimana cara wirausaha untuk menjaga fokus. Sama seperti manusia pada umumnya, sifat-sifat manusiawi terkadang sering timbul pada dirinya, ataupun perasaan jenuh dalam mengelola bisnis dan merasa bosan. Namun, ia selalu mengingat apa tujuan dan target awalnya dalam menjalankan bisnis ini. Ini sama saja seperti motivasi dalam berwirausaha, yaitu menekankan intensitas individu dalam usaha terus-menerus untuk mencapai tujuannya. Lalu untuk yang kelima itu ada nilai inti dalam operasional usaha. Prinsip yang menjadi landasan dasar berjalannya bisnis yaitu berkah, bahagia, dan bertumbuh. Yang pertama itu ada berkah yang dimana bisnis ini dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan diharapkan nantinya akan memperoleh berkah dengan cara seperti itu. Lalu ada berkah
Oh ya, lalu ada bahagia yang dimana memastikan agar semua elemen terkait terkait seperti kru, owner, para karyawan tetap happy. Lalu ada bertumbuh yang berarti segala hal baik yang terjadi dalam bisnis ini terus tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Boleh next. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada tentang ke prinsip keberlanjutan. Nah, usaha untuk ke prinsip keberlanjutan ini sangat didukung karena hal itu berkaitan dengan kondisi dari berbagai aspek. Namun untuk saat ini belum dapat diterapkan secara maksimal. Misalnya saja saat ini masih menggunakan plastik untuk tempat makanan, dan untuk tempat makanan masih menggunakan kertas nasi. Sebelumnya usaha ini juga sudah berusaha mengurangi penggunaan barang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan gas plastik yang bisa dipakai berkali-kali, tetapi penggunaannya dinilai kurang efektif karena ada beberapa gelas yang rusak dan hilang. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa mengurangi pemakaian sedotan plastik meskipun pada akhirnya tetap ada customer yang meminta untuk menggunakannya seperti sebelumnya. Nah, lalu ada yang terakhir itu keterampilan praktis dalam membangun bisnis. Menurutnya, keterampilan memang menjadi hal yang penting dalam menjalankan sebuah usaha. Namun yang paling penting adalah membangun mindset dan karakter. Karena menurutnya keterampilan itu masih bisa dipelajari. Seseorang yang akan menjalankan sebuah usaha harus memiliki resiliensi, sehingga ketika jatuh akan semakin melenting dan bisa melesat lebih jauh. Seorang wirausaha juga harus memiliki mindset dan pemikiran yang tepat agar mampu untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang bisnis. Selain itu, seorang wirausaha juga harus memiliki karakter yang berani untuk mengambil resiko dan tetap optimis dalam menghadapi apapun. Adapun keterampilan yang dapat berguna untuk membangun bisnis itu yaitu adalah keterampilan untuk menjual dan marketing. Dengan keterampilan tersebut, seorang wirausaha mampu menetapkan strategi pemasaran yang tepat dengan memahami kebutuhan dan target pasar dan melakukan pemasaran produk dengan berbagai konten yang menarik. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu hal yang membedakan usaha ayam geprek general dengan usaha ayam geprek lainnya yaitu pada konsep yang digunakan. Jadi pada ayam geprek general ini menggunakan 3 jenis menu yang berbeda. Yang pertama yaitu menu kopral dengan potongan ayam yang berukuran kecil, kemudian yang kedua itu menu kolonel dengan potongan ayam yang standar, dan kemudian yang ketiga yaitu menu general dengan potongan ayam yang besar. Selain itu, menu nasi disajikan secara prasmanan dengan 2 jenis rasa yaitu nasi putih biasa dan juga nasi putih daun jeruk. Tentunya dengan konsep yang digunakan serta menu penyajian nasi yang berbeda ini dapat meningkatkan ketertarikan konsumen kepada usaha yang geprek general. Selain itu, untuk selanjutnya itu cara wirausaha dalam menjaga, dalam menjaga keseimbangan di tengah perkembangan tren, yaitu dengan cara terus melakukan update terhadap perkembangan tren, perkembangan market, serta terus update terhadap fitur-fitur yang ada di media sosial. Karena, platform media sosial ini bisa digunakan untuk melakukan promosi dan berinteraksi dengan pelanggan. Selain itu, tren-tren yang ada di media sosial dapat dimanfaatkan oleh para wirausaha untuk terus, melakukan inovasi serta meningkatkan eksperimen kepada para pelanggan. Selain itu, untuk yang selanjutnya boleh di-next. Sebagai seorang wirausaha, Pak Vino menyampaikan saran yang akan diberikan untuk, seseorang yang akan menjalankan usaha, yaitu pentingnya untuk melakukan, riset secara menyeluruh, seperti melakukan riset produk, riset pasar, melakukan proyeksi keuangan, serta melakukan perhitungan capex. Karena hal-hal penting ini dibutuhkan bagi seseorang agar memiliki persiapan yang lebih matang. Karena dengan hal-hal tersebut, seseorang bisa mengetahui target pasar yang akan dituju, selain itu bisa mengelola anggaran dengan baik. Hal ini, dilakukan karena tidak semua orang bisa menerima kegagalan pada saat menjalankan bisnis. Untuk selanjutnya yaitu jika diberikan kesempatan untuk memulai dari awal, Pak Vina menyampaikan tidak ada hal spesifik yang berbeda untuk dilakukan karena Pak Vina akan tetap melakukan persiapan dan riset yang lebih matang. Selain itu, dari hal-hal tersebut, Pak Vina dapat menciptakan berbagai macam inovasi. Inovasi yang dilakukan ini menunjukkan bahwa Pak Vina melakukan pendekatan yang strategis dan juga terukur sesuai dengan strategi diferensiasi dalam mempertahankan konsumen. Selain itu, untuk selanjutnya, cara wirausaha dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan profesional, yaitu, dengan cara menekankan pembagian porsi peran sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi. Contohnya yaitu 40% untuk usaha, serta 60% untuk keluarga. Karena menurut beliau, untuk mencapai work life balance ini sangat sulit untuk dilakukan. Boleh di-next. Selanjutnya yaitu
Pertimbangan dalam memilih lokasi usaha, yaitu menurut Pak Vino sendiri sebagai pemilik usaha ayam geprek Jenderal, untuk lokasi usaha dari ayam geprek ini sudah sangat sesuai karena berada di tengah area pemukiman serta dekat dengan sekolah. Hal ini dianggap sesuai dengan target pasar mereka. Pertimbangan lokasi yang strategis dengan mempertimbangkan traffic serta demografi pelanggan dapat menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan bagi usaha kuliner. Selain itu, selanjutnya itu standar pelayanan yang digunakan oleh usaha geprek Jenderal ini dengan memberikan experience yang lebih personal pada pada penyajian menu dan juga pemberian pelayanan dan hal ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan kepada usaha geprek Jenderal. Selanjutnya yaitu pengaruh digitalisasi terhadap perkembangan usaha dan juga operasional. Digitalisasi dianggap memberikan pengaruh yang besar kepada usaha geprek Jenderal karena 30-40% penjualan ini berasal dari platform digital. Contohnya yaitu melalui penjualan aplikasi online. Selain itu, dengan platform digital, pihak wirausaha bisa melakukan promosi dengan lebih efektif. Contohnya yaitu pada menu baru, menu saus keju yang berjalan dengan viral. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya platform digital mampu meningkatkan jangkauan pelanggan serta efektivitas promosi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah dokumentasi kami saat selesai melakukan wawancara dengan pemilik usaha ayam geprek Jenderal. Berikutnya ada kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan. Jadi wawancara dengan Bapak pemilik usaha ayam geprek Jenderal yaitu Bapak George Alvino. Pemilik ayam geprek Jenderal ini memberi kita tuh beberapa wawasan penting tentang perjalanan usaha kuliner dari tahap perencanaan hingga pengelolaan hariannya. Nah, motivasi awal usaha ini tuh dari keinginan beliau memiliki penghasilan sendiri dan berdasarkan hasil riset pasar pada tahun 2018. Tantangan terbesar yang dihadapi pemilik usaha ini adalah saat pandemi COVID-19, di mana penjualan turun drastis, namun bisa bertahan karena strategi digitalisasi dan penjualan online. Dari filosofi operasional usaha ini tuh berlandaskan pada nilai berkah, bahagia, dan bertumbuh. Ayam geprek Jenderal juga unggul dalam hal diferensiasi melalui konsep militer pada nama menu dan pilihan nasi daun jeruk prasmanannya. Nah, kunci sukses lainnya itu adalah keterampilan dalam pemasaran, membaca laporan keuangan, serta mindset resilient yang kuat. Adaptasi dengan tren digital dilakukan melalui aktifnya penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Pavino menekankan pentingnya riset pasar sebelum memulai usaha, serta kesiapan mental dalam menghadapi resiko kegagalan. Dalam hal berkelanjutan, usaha ini masih terus berproses mengurangi penggunaan bahan tidak ramah lingkungan. Sekian presentasi kami dalam mempresentasikan hasil wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.